Silakan dulu saudara. Sungguh kita bersyukur dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin memberkati kita, menolong kita semuanya, sehingga kita mengalami keberkatan selama kita menanti Tuhan. Dan kalau Tuhan datang, Dia mempersilahkan kita, masuklah dalam kerajaan yang sudah ditentukan bagimu. Kalau itu terjadi, saudaraku, kita sangat bersyukur. Karena banyak juga nanti akan dienyahkan. Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan, ke tempat api yang kekal. Sebenarnya yang disediakan bagi iblis, tapi karena manusia itu tidak memakai kesempatan mencari kebenaran Tuhan, akhirnya mereka juga. Dan Tuhan katakan, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan, ke tempat yang disediakan bagi iblis. Jadi neraka itu tidak ada disediakan untuk kehidupan manusia. Tapi kalau manusia itu tidak memakai kesempatan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, maka mereka juga harus masuk di tempat iblis, neraka yang sudah disediakan bagi dia. Itu sebabnya kesempatan ini, saudaraku, biar kita menjadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, saya akan ajak kita membaca firman Tuhan ini. Untuk kita terus semakin berkembang di dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga untuk ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi pilihan Tuhan itu adalah supaya kita sampai segambar dengan Yesus Kristus. Ini, saudara-saudaraku, kehendak Tuhan bagi kita. Jadi pilihan Tuhan itu tidak seperti orang yang beli ikan. Nah, kalau jalan mungkin nggak terlalu banyak macam ikan, tapi kalau dari laut itu, saudaraku, semua di situ. Ubur-ubur di situ ada juga. Wah, mungkin ikan buntal ada juga, macam-macam di situ. Jadi milihnya itu langsung ini sini, ini sini, ini sini. Tapi kalau kita, saudaraku, dipilih dan seperti itu. Tapi kita perhatikan di sini, itu semakin di bawah meningkat, sehingga dari keadaan manusia yang dibuat dari tanah, nanti kembali lagi meningkat, dilahirkan kembali
Dan dengan ibadah yang benar meningkat lagi sampai segambar dengan Yesus. Dan kita harus sampai di situ, saudara-saudaraku, perjalanan rohani kita. Dan biar itu juga menjadi sampai pengalaman kita. 1 Yohanes pasal 3 mulai 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi pelayanan kita, saudaraku, bukan asal melayani. Nah, tidak. Tapi supaya kita yang melayani dan doa kita yang kita layani ini, yang sudah dipilih oleh Tuhan, sampai kepada sasaran segambar dengan Yesus. Ini perlu sekali, saudaraku, harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan berkat ini disediakan bagi kita semuanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun usaha yang ada di dunia ini yang lebih berharga, saudaraku. Tuhan mau menciptakan kita segambar dengan Dia. Jadi pelayanan ini kita harus sampai ke sana arahnya, dan doa kita, saudara. Sebabnya pelayanan kita ini juga bukan pelayanan yang salah-salah. Ada arahnya, dan arahnya itu terus berkembang, saudara-saudaraku. Tidak monoton, tidak diam, apalagi tidak mundur. Ini, saudaraku. Tapi mulai dipilih. Pilih ini juga sudah meningkat ini. Dipanggil, dipilih. Baru dipilih juga belum selesai. Mengarah. Meningkat. Sampai kita segambar dengan Yesus. Dan ini rencana dari semula begitu. Nah, ini, saudaraku. Itu sebabnya dasar ibadah kita adalah dasar yang luar biasa. Darah Yesus, korban Yesus. Hanya ini yang bisa menebus kita dan mengarahkan kita sampai nanti segambar dengan Dia. Ini, saudara-saudaraku. Jadi kita ditebus oleh darah yang mahal. 1 Petrus, saya mau ajak kita baca ini dulu, ayat 18. Bantu yang bisa. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi inilah dasar panggilan kita. Di atas korban yang sangat mahal. Itu panggilan. Dan itu juga menjadi pilihan kita.
dipanggil dalam Yesus, dan pilihan adalah di dalam mengalami korbannya. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita sudah mengalami ditebus, artinya kita mau meninggalkan hidup lama, itu nilainya kita itu seharga dengan korbannya Kristus. Karena kalau saya beli barang ini umpamanya 1.000, berapa nilainya? Ya 1.000. Kita dibeli dengan darah yang mahal, darah anak Allah. Itu sebabnya saudaraku, di mata Tuhan kita ini tinggi nilainya. Ya ini, kalau manusia secinta-cintanya, dia bilang apa? Jantung hatiku. Tapi kalau kita ini adalah biji mata Allah, mana lebih tinggi jantung dari mata? Ini yang benar aja dulu. Lebih tinggi mana? Yang mana saudaraku? Jantung di sini, di kiri ya, di sini. Mata di mana? Bukan mata kaki saudaraku, mata kaki rendah. Tapi kita biji mata Tuhan. Kalau kaki punya biji mata tidak ada. Tapi mata kaki ada, biji mata kaki nggak ada. Makanya kita ini adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Luar biasa. Amin. Ini saudaraku. Jadi kalau kita semakin memperhatikan ini, semakin kita berserah, nanti pengalaman kita dengan Tuhan itu semakin dekat sekali. Jadi pengiringan kita itu dengan Tuhan itu hidup, saudaraku. Hidup. Karena pengiringan kita ini bukan karena fanatisme. Ada orang beragama hanya fanatisme. Tapi kontaknya yang sungguh itu tidak ada. Hanya sebelah tangan. Dia tidak mengalami bahwa dia itu menyertai. Dia hanya dari dia sendiri. Nah, makanya orang yang begitu gak ada kepastian. Apa katanya? Mudah-mudahan. Tapi kalau kita gak boleh mudah-mudahan, karena ada pengalaman. Tuhan mengasihi kita, dan kita juga punya pengalaman dalam penebusan. Apalagi di dalam kepenuhan Roh Kudus. Bagian awal dari pemilihan itu nyata bagi kita. Itu sebabnya tadi dalam Roma pasal 8 itu kita sudah melihat di situ sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi luar biasa saudaraku, kalau kita membaca Alkitab kita ini untuk sekarang ini, saya yakin kita sangat beruntung. Saudara juga bisa merasa itu? Haleluya. Ya kalau sudah bisa sama-sama merasa, waduh, enak sekali saudaraku. Mari kita baca. Ya semua diyakinkan. Kejadian 1 ayat 26. Nah, bantu. Berfirmanlah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi gambar dan rupa Allah itu
seperti apa sih? Gitu. Dulu mama saya lagi hidup lucu-lucu, tapi apa yang dia omong itu benar juga. Dia bilang gini, kamu sih kalau berdoa yang kamu bayangkan siapa? Apakah kamu bayangkan seperti gambar itu? Saya bilang, nggak ada saya bayangkan itu. Yesus belum tentu seperti itu. Itu kan orang yang bawa foto itu. Nah, jadi seandainya nanti Yesus itu dari Papua, pasti digambar seperti orang Papua, kribo. Kalau dia ya dari orang Batak, ya pasti nanti seperti orang Batak. Begitu. Jadi karena dia dari Israel sana, ya begitulah. Jadi bagaimana? Ya saya bilang Yohanes 15, kalau firmanku di dalam kamu dan apa ya? Yohanes 15 ayat 6. Ayo deh baca deh. Salah nanti. Tolong. Yohanes 15 ayat 7. 6 dulu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi ini yang kita harus perhatikan. Adakah firman dalam kita? Gak usah bayang-bayangkan, ada orang gini, kok gak ada salib, gak abdul berdoa. Gak ada patung, gak abdul berdoa. Jadi harus cari yang ada patung. Alkitab berkata, kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Ini. Makanya kalau kita suka dengar firman, kita sangat diberkati Tuhan. Coba dulu baca, Ulangan 28, luar biasa itu. Hitung ya, berapa berkatnya? Hitung banyak. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini satu, kita harus lebih dari segala bangsa. Saudara percaya? Saudara percaya bisa ini terjadi? Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyeberangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Amin. Nah ini saudaraku, kita nggak hitung, pokoknya semua berkat itu untuk kita aja deh. Haleluya. Nggak usah dihitung-hitung. Nah, emang saudaraku banyak, tapi ada nyanyian kita. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu. Itu sudah itu. Tapi kita itu juga. Pokoknya semua bagi orang yang melakukan firman.
Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau berdoa dalam pilihan Tuhan, nggak usah bayangkan jenggotnya begini, jualnya putih. Memang bagi mereka yang belum kenal bisa begitu. Tapi kalau kita sudah mengerti, biar jenggotnya kayak apapun kalau nggak ada firman, tak bisa. Amin saudaraku. Tapi kalau firman mengerjakan hidup kita, otomatis semua itu berkat bagi kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita dipilih untuk jadi segambar dengan Yesus. Dengan cara bagaimana itu? Firman kita dengar dan semakin membawa kita di dalam kodrat ilahi, dalam tabiatnya Tuhan, dan gambar dan rupa Yesus itu ada di dalam. Mari kita baca Kolose 1 ayat 15. Ayo, ada yang dapat? Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya. Saudara-saudaraku, kalau saya sih nggak terlalu pintar bahasa Inggris, paling satu-satu bisa. Tapi begini, kalimat awal itu selalu ada kaitannya dengan selanjutnya. Jadi kalau di sini ada perikop awal, jadi disebut keutamaan Kristus. Jadi kalau kira-kira bacanya ini, penterjemahannya biar benar-benar klop di hati kita, Yesus ataupun Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Itu cara menerjemahkan kalau urutan dari bahasa Inggris. Itu sebabnya rencana Allah itu bagi kita luar biasa. Kita bukan hanya temannya, kita bukan hanya hambanya. Sekarang kita boleh menghambakan diri, sekarang kita boleh melayani, tapi nanti kita pasti harus segambar dengan Dia. Karena kalau hamba Tuhan ada nanti di tempat Tuhan, bahkan kalau Dia ada di tahta, kita juga boleh dapat tahta. Ini saudaraku, itu sebabnya orang yang dipilih itulah ditetapkan menjadi segambar dengan anaknya. Ini luar biasa saudaraku, berkat untuk kita ini. Kita semua harus semakin mengerti untuk apa itu kekristenan. Dan harus sampai menjadi semakin terjadi pengalaman-pengalaman. Kalau kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan, bagi Tuhan tidak susah saudaraku memberkati pekerjaan kita. Bagi Tuhan tidak sulit untuk membuka jalan memberkati kita. Kalau hati kita sudah layak untuk diberkati, pasti diberkati saudaraku. Tapi kalau hati kita baru mobil satu udah sombong, bilang begini, aduh aku mau berkati kamu mobil, tapi kamu nanti jatuh, sombong. Nah, jadi kasihan kamu. Gitu kata Tuhan. Tapi kalau kita layak untuk terima berkat, pasti diberkati. Ini saudara, makanya yang baik-baik semuanya diatur. Kita kalau nyanyi yang benar-benar, tiap langkahku
apa ya? Diatur oleh Tuhan, tantangan kasih-Nya memilikiku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang pimpin ke tempat tinggiku di dalamnya, dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang datang. Ya, kalau kita mau sampai di rumah Bapa itu nanti kita segambar dulu dengan Yesus. Ini saudara-saudaraku, luar biasa. Jadi nggak ada yang bermacam-macam nanti. Kalau di dalam perahu Nuh ada, singa ada, monyet ada, anjing juga ada. Pokoknya yang ada semua sekarang ini ada di situ. Tapi kalau di surga sama semua. Tuhan ada, malaikat. Sekarang malaikat kelihatan lebih tinggi dari kita. Tapi nanti malaikat itu, ya itu tetap pesuruh saudara. Tapi kalau kita adalah anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang ditebus, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi segambar dengan anaknya. Amin saudaraku. Kiranya Tuhan tambahkan iman kita supaya kebenaran firman menjadi milik kita dan kita menjadi orang saleh. Tadi saleh itu apa? Ibadah yang ibadah yang taat, ibadah yang tulus, ibadah yang bersungguh-sungguh, ibadah yang benar. Nah, itu semua saleh. Nah, saleh. Terus tadi satu lagi apa? Tidak munafik, yang tulus ikhlas itu tadi apa? Iya, kebajikan, berkebajikan dan saleh. Kebajikan itu adalah kasih yang tulus. Ini saudaraku, kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Segambar dengan Tuhan, bukan jangkuknya harus sama dengan kita saudaraku. Bukan. Segambar dengan Tuhan, tapi kita mengambil kodrat ilahi. Haleluya. Nah, mari kita baca itu 1 Petrus 1 ayat 3. Ayo bantu. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah, Ya. karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Iya. Jadi kita dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Caranya bagaimana? Tuhan melengkapi kita untuk mengambil kodrat ilahi. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita nanti akan menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya di sini disebut kita harus hidup saleh dengan pengenalan akan Dia. Dari mana kita mengenal Yesus? Dari firman dan Roh Kudus. Haleluya. Itu tadi. Jadi kalau 2 kali ibadah lebih jelas. Nah, pengenalan akan Yesus, jangan lihat jenggotnya, jangan lihat rambut panjangnya. Nanti kalau nggak begitu, bagaimana? Malah antikristus yang masuk. Tapi kalau firmannya,
kodratnya tidak bisa, maka kita harus bertabiat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Panggilan kita adalah percaya dan masuk dalam pertobatan. Itu dipilih oleh Tuhan. Baru selanjutnya tambahkanlah kepada iman itu apalagi tadi? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara, dan kasih kepada semua manusia. Haleluya. Nah ini nggak bisa, iblis nggak bisa loh ini. Jadi nggak salah saudaraku. Kalau kita bayangkan jubah putih, ada yang jubah putih, semua putih. Beli dari tutup kepala putih, jubahnya putih. Tapi kalau ini nggak bisa. Sifat dari iblis itu selalu menuduh, sifat dari iblis itu selalu untuk membunuh, membinasakan. Tapi kalau kasih itu kodrat ilahi. Allah itu adalah, siapa bisa langsung? Kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Jadi ini saudaraku, tabiatnya itu dari situ kita segambar dengan Tuhan. Haleluya. Makanya mereka yang dipilih, lanjut tadi Roma 8 ayat 29, ayo tolong bantu. Ayo bantu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi untuk kita segambar dengan Tuhan, mulai penebusan oleh darah Yesus. Nah ini, kalau nggak ada ini nggak bakal, mau diapain pun nggak bisa. Ini baru sesudah mengalami penebusan, Roma 12 ayat 2. Ayo mulai ayat 1 deh. Ayo tolong. Persembahan yang benar. Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan selanjutnya kira-kira apa? Yaitu tadi 2 Petrus 1 ayat 5. Itu keterangannya. Apa itu tadi 2 Petrus 1 ayat 5? Yuk, tolong lagi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, karena kita ada sebagian yang datang tadi pagi nggak datang, sekarang ada. Kebajikan itu tadi apa sih? Yang sudah datang, ayo. Kasih yang tulus, kebaikan yang tulus, itu kebajikan. Jadi kebaikan yang tulus, itu kebajikan. Jadi kalau kita sudah mengalami ditebus darah Yesus, sudah lahir baru harus ada penyerahan kepada kehendak Tuhan. Roma pasal 12. Habis itu kita yang sudah dipilih, iman itu harus dipertambah-tambahkan lagi. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 29, mereka yang dipilih itu ditetapkan terus berkembang. Kiranya
Tuhan sangat memberkati kita semua kita ini berkembang, saudaraku. Nah, jadi kalau orang tidak mengerti, yang penting datang ke gereja. Nanti kalau mau apa sudah di gereja, ya orang Batak bilang mendodo, apa itu ngantuk. Tapi kalau kita biar beribadah yang kedua enggak ngantuk. Haleluya. Sekarang semua karena roh Tuhan ada di sini. Nah, ini saudaraku, segar. Saya juga kelihatannya segar terus ini. Biarpun tua, tapi segar. Karena ada yaknya. Baca dulu Mazmur 92, aku senang ini. Mazmur ini pegangan saya ini. 92, 3 ayat yang terakhir. Gampang begitu ya. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita semua harus segar ya dalam rumah Tuhan ini ya. Biarpun ini hotel, tapi karena di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ini sudah itu. Makanya tadi kita sudah berdoa biar tempat ini dikuduskan oleh Tuhan. Seperti nyanyian, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Nah, selain berdoa, untuk kami ibadah. Kuduskan tempat ini, menyembah biar segar. Padamu Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Roh Kudus bekerja memimpin kita semua. Kita segar semuanya. Nah, kalau Tuhan belum datang, semuanya sehat, umur panjang, sampai mengalami. Kalau kita tetap setia di rumah Tuhan, sampai tua berbuah. Berhasil, saudaraku. Bukan kita yang minta, orang bisa mengambil buah kita. Enak dia rasa. Udah, semakin diambil, semakin berbuah. Semakin diambil, Tuhan semakin memberkati. Amin, saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Begitu kalau Tuhan. Tapi kalau kita stop, nanti seperti laut mati. Kita juga nggak bisa berkembang lagi. Memang laut mati itu nggak tenggelam, tapi nggak bisa kemana-mana, saudaraku. Dan di situ juga nggak ada kehidupan. Kita hanya untuk mati aja di situ. Nggak bisa lama-lama, saudaraku. Lama-lama juga nggak bagus. Ya, terlalu lama. Ya gitu, saudaraku. Karena laut mati itu semua diterima, tapi nggak bisa keluar sama sekali. Gitu. Jadi namanya juga laut mati. Tapi kita, saudaraku, pohon korma yang hidup. Haleluya. Ini jadi bukan bikin-bikinan. Sampai tua pun segar. Haleluya. Kita belum tua dalam kebaktian ini, saudaraku. Kita baru ada 3 jam lah, nanti sampai jam 12 4 jam. Haleluya. Tapi kalau ditanam, saudaraku, aduh, di situlah. Nah, tapi biar Tuhan atur hidup kita semuanya. Amin, saudaraku. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kita sudah dengar tadi, perkembangan itu adalah sifat tabiat Yesus itu bertumbuh dalam kita. Tetapi nanti wujudnya Tuhan akan memberikan bagi kita wujud yang sesungguhnya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus.
Haleluya saudaraku. Ke sana panggilan kita. Jadi pelayanan ini harus mengerti bagaimana supaya itu boleh terjadi. Sangat tidak enak saudaraku kalau kita dalam hati nggak ada sukacita, tapi nyanyi bersuka dalam apa ya? Menami ini bilang orang kamu nggak bersuka gitu saudaraku. Jadi sakit, makanya kita harus berserah sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, ini. Jadi bagaimana yang kita nyanyikan harus kita berserah ke situ. Kalau itu boleh terjadi enak saudaraku. Rasanya pengurapan itu luar biasa. Gak ada rasa capek. Tapi kalau kita nggak ada dalam apa yang kita katakan, dalam apa yang kita jadikan, apalagi berkhotbah ini saudaraku, ya kan? Waduh sakit kalau kita nggak apa. Makanya kadang-kadang orang mau cari khotbah itu susahnya bukan main. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, mau satu hari juga khotbah asal yang dengar mau. Enak aja saudaraku. Kayak seperti begitu, enak aja saudaraku. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, apalagi kalau sudah kita mengerti bagaimana awal kasih Tuhan bagi kita, mulai dari mengambil tanah liat, di dalam perkembangan semuanya kita dipilih mulai dari Abraham, dan di dalam Yesus itu kita adalah dipilih. Haleluya. Dan itu nanti akan dibawa sampai segambar dengan Yesus Kristus. Jadi tabiat itu kodrat ilahi. Inilah saudaraku yang harus berkembang dalam kita. Kepada kebajikan itu adalah kebaikan yang tulus ikhlas, kasih yang tulus ikhlas, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah dari mendengar firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudaraku. Itu sebabnya kalau kita masih diikat oleh keduniawian, dosa, Roh Kudus itu hanya kata-kata saudaraku. Tapi kalau kita benar-benar rindu untuk disempurnakan, Roh Kudus itulah pengetahuan. Dia membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi kita mengerti saudaraku, sampai yang terdalam hidupnya Tuhan itu. Karena Roh Tuhan itu yang menyelidiki Allah sendiri. Haleluya. Nah, Roh kita ini yang menyelidiki kita. Roh Tuhan itu yang menyelidiki Allah sendiri. Tapi puji Tuhan, dalam Pentakosta Tuhan juga mencurahkan rohnya kepada siapa yang rindu. Sebabnya murid-murid itu 10 hari berdoa, mereka tidak kemana-mana. Itu artinya 10 itu sudah menghukum keakuan, menghukum diri sendiri, membuat satu peraturan, tidak boleh kemana-mana. Itu saudara itu. Jadi apapun yang terjadi di sana, dia tetap. Dan Tuhan memang berkata, jangan kamu kemana-mana sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan terjadi saudaraku, 10 hari semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai dari situ mereka, luar biasa. Tadinya yang penakut jadi nggak penakut. Tadinya tidak pintar jadi pintar. Tadinya disebut oleh iblis, oleh Yesus, hei iblis. Siapa yang dibilang Yesus hei iblis? Tapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, berubah semua saudaraku. Itu sebabnya kalau semakin mengerti tentang Tuhan, dengar firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudaraku.
kalau kita ya itu suci sampai sempurna. Jadi esnya mau disusun berapapun di situ sudah di situ semua deh. Kalau di dunia ini cuma 3 esnya, S1, S2, S3. Habis itu nggak ada lagi. Tapi kalau dalam Tuhan suci. Enak juga sempurna. Tuhan Yesus datang dan kita masuk. Nah, itu sebabnya kepada pengetahuan penguasaan diri. Wah, ya Tuhan tolong kita saudara. Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Yang susah-susah dimengerti aja. Kesalehan tadi apa sih? Ibadah yang baik, ibadah yang tekun. Haleluya. Makanya orang semua bilang kalau sembahyang dan satunya itu bukan anak. Boleh kalau kita tekun ibadah dengan baik, itu saleh. Makanya disebut siapa tadi saleh? Ayub. Nah, Cornelius saleh, saudaraku. Kenapa? Mereka suka ibadah. Biar Tuhan berkati kita semuanya. Ada berkat ibadah. Kalau berkat ibadah yang benar, Keluaran 23 ayat 25. Apa sih? Ayo baca. Tidak lama lagi. Ini kita klaim berkat Tuhan. Ayo. Baca jelas. 23 ayat 25. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah yang baik tadi, ibadah yang jujur, ibadah yang setia itu disebut orang yang saleh, sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan firman Tuhan, semua janji Allah untuk kita sudah ada dalam Ulangan 28. Tapi nanti janji itu kita segambar dengan Yesus, dan kita akan terangkat bersama dengan Dia selama-lamanya. Kita beruntung saudaraku, Tuhan sangat memberkati kita. Saya selalu katakan kalau Tuhan memberkati tidak ada yang susah. Kalau nangkap ikan paus di laut susah apa enggak? Susah lah. Karena apa? Biarpun ikannya luas, besar, tapi lautnya kan luas. Bagaimana kita nangkap? Tapi kalau ada kalinya lebih kecil dari kali Ciliwung, ada ikan paus, bisa nggak lari ikannya? Tak bisa. Karena kalau Tuhan memberkati kita, nggak bisa lari berkatnya. Jadi itu sebabnya saudaraku, yakin, perhatikan firman. Tuhan sanggup memberkati kita. Apa yang dimaksud dengan laut itu? Ibarat modal kita enggak banyak, kalau Tuhan memberkati, untungnya yang banyak. Haleluya saudaraku. Oh iya, masa orang cuma mintain angin bisa kaya kok? Bisa, dari yang mustahil. Karena kaya itu bukan dari angin, tapi berkat Tuhanlah yang bikin kaya. Tidak pakai susah payah. Amsal Sulaiman 1 ayat 23. Ayo. 22, ya kurangi 1. Ayo. Mari kita berdiri dengar firman ini. Mari kita berdiri. 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita berdiri semua, beribadah yang baik-baik, yang sungguh-sungguh. Ibadah yang baik adalah kesalehan. Ya, mendengarkan firman Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan menolong kita, melengkapi kita di sini sampai ke surga.
kekal selamanya. Singers, pemain musik, mari maju ke depan.